Mana? Mana? Aduh! Yeay! Baik, kelas C13 kembali lagi pada podcast pada siang hari ini, sore hari ini sama kelompok 8 yaitu membahas tentang etika profesional dalam bimbingan konseling. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yaitu Abang Agus Burhaman dengan Kak Rusi Sofia. Nah, pada siang sore hari ini kami akan membahas tentang etika profesional dalam bimbingan konseling. Nah, kita langsung saja kepada pembahasan materi. Kita maunya dari Bang Agus atau Kak Resti? Kak Resti. Oke, dari Bang Agus. Menurut Bang Agus nih, kan kita membahas tentang etika profesional dan bimbingan konseling. Apa sih menurut Bang Agus dari etika itu sendiri seperti apa, serta definisi dari etika profesional itu seperti apa? Etika profesional sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap. Etika profesional mencakup prinsip, standar, dan kode etik yang harus dipatuhi dalam praktik bimbingan konseling. Nah, dari definisi etika profesional itu ada tiga. Yang pertama, komitmen. Etika profesional adalah komitmen konselor untuk melayani klien dengan tulus, jujur, dan patuh integritas. Yang kedua ada prinsip. Etika profesional merupakan prinsip-prinsip moral yang mengarahkan konselor untuk berperilaku secara etis dalam praktik konseling. Yang ketiga ada pedoman. Etika profesional menjadi pedoman bagi konselor untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Oke, jadi menurut Bang Agus sendiri bahwa pengertian dari etika profesional dalam bimbingan konseling, di mana beliau merupakan bahwa dia sebagai konselor, etika profesional sangatlah penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan lain ya. Etika profesional mencakup prinsip-prinsip di mana ada komitmen, prinsip profesional dan pedoman. Nah, kalau dari Kak Resti nih, kan tadi kan Bang Agus telah menyampaikan apa sih definisi dari etika profesional dalam bimbingan konseling. Ada beberapa prinsip-prinsip. Nah, kalau menurut Kak Resti nih, prinsip-prinsip etika profesional itu seperti apa? Prinsip-prinsip etika profesional dalam bimbingan konseling itu ada beberapa sih, ada apa saja mungkin bisa dijelaskan. Prinsip etika profesional itu ada 4, ada klien. Itu konselor harus menghargai martabat, hak dan kemampuan klien. Kedua itu ada integritas. Konselor harus bertindak dengan kejujuran, transparansi dan lurus dalam praktik konseling. Ketiga, keadilan. Konselor harus memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada semua klien. Yang keempat itu ada kompetensi, yaitu di mana konselor harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang memadai. Jadi ada 4 ya Kak, prinsip-prinsip etika profesional. Nah, kita kembali ke Bang Agus nih. Kalau kan dari definisi etika profesional serta prinsip-prinsip etika profesional, tentu dong kalau dalam etika itu ada sebuah kode etik. Nah, apa saja sih kode etik dalam etika profesional, terutama dalam bidang konseling? Kode etik itu ada tiga. Yang pertama, tanggung jawab. Konselor bertanggung jawab akan semua keputusan dan tindaknya dalam praktik konseling. Yang kedua, kerahasiaan. Konselor menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak memperolehnya tanpa izin. Yang ketiga yaitu profesionalisme. Konselor
menerus merupakan preferensi dan menjaga kualitas praktik konseling. Oke, ada 3 ya Bang dari kode etik. Nah, saya akan menambahkan sedikit ya bahwa dalam etika profesional dalam bimbingan konseling ini ada hak dan kewajiban dari konselor tersebut. Di mana hak kewajiban yang pertama yaitu konselor berhak mendapatkan kemampuan yang hormat dan profesional dari klien. Jadi seiring berjalannya selama dalam hak dan kewajiban konselor dalam bimbingan konseling, konselor juga berhak mendapatkan yang hak perlakuan yang hormat dan profesional dari klien. Nah, yang kedua yaitu kewajiban konselor, di mana konselor wajib memberikan layanan konseling yang komprehensif dan berkualitas. Jadi, selain konselor mendapatkan haknya untuk diperlakukan secara hormat dan profesional, kewajiban dari konselor juga akan memberikan layanan konseling yang komprehensif dan berkualitas serta batas tanggung jawab. Nah, dalam konselor bertanggung jawab atas tindakannya, namun tidak bertanggung jawab atas hasil dari konseling tersebut. Nah, kembali lagi nih ke Kak Resti, kan tadi ini menjelaskan tentang kode etik, definisi etika, serta hak dan kewajiban konselor. Nah, sering terjadi konflik kepentingan dan batasan profesional itu ada apa sih? Terus apa sih yang isu dalam konflik kepentingan dan batasan konseling profesional? Mungkin Kak Rizky bisa menjelaskan. Oke, kepentingan dan batasan profesional itu ada 3, yaitu hubungan pribadi, pemberian hadiah, dan barang. Nah, di hubungan pribadi ini konselor harus menjaga jarak profesional dan menghindari hubungan pribadi dengan klien. Yang kedua itu ada pemberian hadiah. Nah, di sini konselor tidak boleh menerima hadiah dan klien yang dapat memenuhi objektivitas. Klien yang dapat memenuhi objektivitas. Dan yang terakhir itu peran ganda, di mana konselor tidak boleh menjalankan peran ganda yang dapat menimbulkan konflik kepentingan itu. Jadi ada 3 ya Kak dalam konflik kepentingan dan batasan profesional, yaitu hubungan pribadi, pemberian hadiah, serta berganda. Nah, Bang Agus nih, kan dalam konflik pasti adanya rahasia-rahasia atau privasi dari klien. Nah, itu bagaimana Bang? Peran dari konselor tersebut terhadap rahasia dan privasi dari klien yang dibimbing konseling. Pertama yaitu informasi. Konselor wajib melindungi informasi pribadi klien dan menjaga rahasianya. Yang kedua, mengungkapkan terbatas. Konselor hanya boleh mengungkapkan informasi klien jika mendapat izin atau kondisi darurat. Nah, yang terakhir yaitu privasi klien. Konselor hanya menghormati hak klien atas privasi dan kerahasiaan informasi. Oke, jadi ada 3 ya Pak tentang rahasia dan privasi klien, di mana konselor tersebut berhak atau wajib melindungi informasi serta pengungkapan rahasia-rahasia yang terbatas. Jika perlu diungkapkan, harus izin dulu terhadap klien yang telah dibimbing. Nah, dari pendapat Kak Resti, Bang Agus, bisa saya sampaikan atau simpulkan bahwa dalam tema kita etika profesional dalam bimbingan konseling, bahwa pentingnya etika profesional ada 3. Yang pertama itu membangun kepercayaan, di mana etika profesional membangun kepercayaan antara konselor dan klien serta menghindari malapraktik. Artinya bahwa etika profesional membantu konselor untuk menghindari tindakan yang tidak etis, di mana tadi ada beberapa konflik kepentingan dan batasan profesional dari hubungan pribadi, pemberian hadiah, serta peran ganda, dan meningkatkan kualitas, di mana etika profesional mendorong konselor untuk terus meningkatkan kualitas praktik konseling, di mana tadi ada hak dan kewajiban dari konselor serta kode etik dari konselor. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita, dan kembali pada minggu selanjutnya. Selamat sore dan Saya wassalamualaikum bro.